Om Swastiastu, umat sedharma yang saya kasihi. Dalam video ini saya ingin berbagi cerita ya tentang siang dan malam. Di balik siang dan malam itu saya menemukan nilai yang dihubungkan dengan keyakinan. Namun sebelum saya berbagi tentang makna di balik siang dan malam dihubungkan dengan keyakinan, ya saya permaklumkan dulu, mengingat tempatnya ya kayak begini adanya di semak-semak ini. Agak hutan-hutan dikit. Mengingat saya ini sebagai kalau istilah Balinya itu Jatmu Sunantaro. Sunantaro artinya seorang pengembara. Jadi tempatnya kayak begini-begini di mana-mana aja. Saya berbagi, itulah keadaan saya. Jadi mohon maaf kondisi tempatnya kayak begini. Janganlah tempatnya dinilai ya. Kalau dilihat tempatnya tidak ada nilainya ini. Yang penting maknanya nanti disimak ya. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan ini tidak bisa dipungkiri ada siang, ada malam. Istilah Balinya ada lemah, ada peteng. Ya, begitu juga dalam kehidupan ini. Dalam berkeyakinan tidak bisa dipungkiri kita sebagai orang Bali ada dua jenis keyakinan. Ada keyakinan siang, ada keyakinan malam. Dulu mungkin seperti tidak ada matahari terbit, kita semua sama malam-malam, tidak ada siang. Jadi kita bisa kompak sama dalam keyakinan. Tapi seiring waktu mungkin ibarat matahari sudah terbit, tentu orang ada beragama siang. Ya, ada siang, ada malam kayak begitu. Saya sendiri sudah beragama siang kok. Mungkin sudah waktunya. Nah, keyakinan saya secara siang ditunjukkan oleh kepanjangan kata siang, yaitu sembahyang intinya agar nasib gemilang. Jadi sembahyang intinya dalam keseharian agar nasib bisa gemilang. Si itu menunjukkan zikir. Islam zikir artinya japa. Jadi saya bersembahyang disertai dengan melakukan japa mantra ya, mengulang-ulang mantra. Itu untuk menyerap energi sinar suci Tuhan. Ibarat di siang hari ada matahari terbit bagaikan tanaman ya yang membutuhkan sinar matahari. Nah, tanaman ini punya petunjuk juga. Tanaman taat ingat nama Tuhan atau mantra suci. Kalau dalam bahasa Bali, pemulaan pentingnya mantrane ulang-ulang. Nah, itu cara saya beragama untuk menyerap energi sinar suci Tuhan, beragama secara siang. Adapun alasan saya beragama secara siang itu ditunjukkan oleh makna dari lemah peteng lemah ya, peteng lemah. Lemah ini dalam bahasa Indonesia artinya loyo ya, loyo. Nah, saya beragama siang itu sembahyang intinya yang disertai dengan japa itu karena di usia saya umur 27 tahun itu sudah merasakan tenaga saya loyo-loyoan. Di samping tenaga loyo, pikiran saya loyo juga. Jadi ingatan sudah lemah, tidak berdaya, sehingga kuliahnya tidak tamat karena lemah ini. Daripada itu saya beragama siang. Lemah punya kepanjangan lemet asanang hidup, itu sudah lemet. Jadi solusinya saya harus beragama siang. Sembahyang intinya agar nasib gemilang disertai dengan zikir. Mantranya Om ya. Huruf O dari mantra Om itu menunjukkan matahari yang bulat. Huruf M itu menunjukkan huruf depan dari kata matahari. Jadi diawali dengan mantra Om berjapanya, disertai dengan Sawitri mantram Gayatri ya. Om burbuah soha tat sawitur warenyem bargo diwasuti maintiana pracudayat. Itu pengucapannya untuk japa, dipercepat tapi jelas. Seperti kita menggayung sepeda supaya cepat sampai tujuan kan harus dicepatkan gitu ya. Kalau lambat begini kapan sampainya? Nah, itu untuk orang yang tua cocok santai. Jadi saya beragama siang karena alasan fisik saya sudah lemah, loyo, lemet asanang hidup.
dan juga dari segi ekonomi juga lemah. Karena apa hukumnya? Karena orang yang lemah tenaganya, kalau dilandasi karma masa lalu kurang baik, otomatis ekonominya juga lemah. Mana mungkin orang yang tenaganya lemah bisa ekonominya kuat, itu mustahil, kecuali memang karma baik masa lalunya begini, dapat warisan, dapat blokir, wah bisa ekonominya kuat. Nah kalau teman Bali ya kebanyakan saya sebut masih beragama malam, malam peteng ya. Beragama malam itu ditunjukkan oleh kepanjangan kata malam, yaitu memakai lambang atau memakai lambang-lambang. Nah upacara yang dipakai dalam tradisi adat Bali kan itu semua lambang, simbol. Nah itu lambang, semua itu simbol. Di balik lambang itu saya menemukan maknanya. Kebetulan saya ini kan beragama siang, seperti matahari menerangi dunia di kala siang hari, begitu juga karena saya beragama siang, ada sinar suci menerangi pikiran saya, membuat pikiran saya jadi terang, sehingga bisa di balik simbol itu ada makna. Sudah mengetahui maknanya, itu saya terapkan maknanya aja. Nah kalau umat Bali beragama malam, maksudnya orang Bali beragama malam memakai lambang-lambang, itu mengingat orang Bali kebanyakan peteng ya. Saya bilang peteng, ya peteng punya kepanjangan pekerja, teng itu si teng. Jadi masyarakat Bali kebanyakan sebagai pekerja, si teng dia tertarik pada kerja aja, karena bayunya gede, si teng itu tidak tertarik dengan buku-buku agama. Mau ceramah agama tidak suka, seperti malam hari tidak ada penerangan gitu. Tidak perlu minta penerangan, karena itu bayunya si teng dia. Jadi kalau orang Bali karena tenaganya si teng, ditambah karma baik masa lalunya ada, kuat bekerja, uangnya banyak, malam punya kepanjangan malas-malasan sembahyang. Tidak jadi masalah malas-malasan sembahyang, walaupun tidak suka sembahyang, malas-malasan sembahyang, karena bermodal karma baik tetap aja sugih. Sehingga banyak orang mungkin sinis, sembahyang kan dulu masih dilalacur. Kan ada yang sinis kayak begitu, bener gitu. Karena karma baik sudah tidak ada, terpaksa sembahyang. Ekonomi lemah, pikiran lemah, tenaga lemah, solusinya harus sembahyang ya. Biar miskin kita masih bisa jadinya hidup, bertahan lah gitu. Sudah miskin, lemah ekonomi, lemah tenaga, tidak suka sembahyang, tambah sakit kita, terpuruk kita. Kalau sudah terpuruk gitu, adakah orang Bali yang peduli? Tidak ada. Nanti kalau sudah mati baru peduli ngangkut mayatnya, rame-rame. Udah mati, ngedek kukul, mayat padus. Yang menikmati orang hidup padusnya, yang mati sudah mati gitu. Banyak ada orang mandikan mayatnya, itu baru sayang semua. Kalau sudah jadi mayat, semua berlomba mikul. Soal giliran katanya nanti semua akan mati. Kalau tidak mau pedulikan gitu, nanti kita mati siapa yang mikul kan begitu. Itu kalau masih hidup kita punya tenaga, lemah tenaga, loyo-loyoan. Mungkin kalau jalan disenggol, apa kamu nih loyo gitu, kerja aja ndak kuat, apa jadi orang kan gitu. Disepelekan kita kalau masih hidup di lingkungan orang peteng, orang mereka gede-gede tenaganya. Nah, bagi teman Bali yang mungkin sudah merasakan tenaganya lemah, ekonominya lemah, itu mungkin yang memaksa mereka ya memberanikan diri loncat pindah agama, misal Islam kayak begitu. Karena di Islam diajarkan cuma itu, sholat 5 waktu ditekankan. Bagi orang yang lemah itu jadi gampang beragama. Iya, ekonomi lemah. Tapi kalau di kota susah juga. Jadi orang ekonomi lemah tinggal di kota, kenapa? Beli kuburan mahal. Kalau di desa masih mendingan jadi orang Islam. Ya, beli kuburan sudah enggak beli, jadinya kalau desa punya bagian masing-masing. Kalau di kota susah juga Islam, terutama kalau meninggalnya. Beli kuburan mahal, perlu juga duit, itu enggak ada kuburan gratis mungkin. Banyak kejadian kasus begitu. Ya, itulah fakta kehidupan. Nah, bagi teman-teman yang sudah nggak tahan dalam Hindu, yang beragama malam pakai upacara, uangnya mungkin lemah secara ekonomi, uangnya mungkin banyak sih kepentingan lain, kalau dipakai upacara nanti nggak bisa, akhirnya itulah pindah ke Kristen, pindah ke Islam, bersahadat di sana. Karena sudah nggak tahan beragama malam pakai lambang-lambang. Kalau saya sendiri itulah, nah nggak pindahlah, tetap di Hindu. Atau juga sama, di Hindu juga ada beragama secara siang.
Yang saya jalani siang ini agama siang, jadi tidak pakai lemang lambang saya, tidak pakai dupa saya. Kenapa? Di balik dupa maknanya saya temukan. Du itu duduk, pa itu berjapa, lidi itu lihatlah dia, api atma pelita insan. Jadi itu makna di balik dupa itu. Kita dalam berkeyakinan dengan sikap duduk berjapa, mengulang-ulang mantra untuk mengikat pikiran supaya pikiran diam seperti lidi. Nah, pikiran kalau sudah diam seperti lidi dipakai untuk ini semata ini. Menembus atma, pikiran dipakai mengintip atma ini, supaya tol. Nah, ketika pikiran nyandol pada atma, pikiran mendapat sinar suci atma menjadi terang. Itu kan sederhana sekali. Serbuknya itu menunjukkan sering-sering buka kitab suci. Jadi sering buka kitab suci, nanti kenangan dari kitab suci itu melekat di pikiran. Baikkan serbuk kayu itu. Kayu menunjukkan kayun kemauan gitu. Nah, ini adanya kenangan dari mantra suci di pikiran itu berguna untuk membuat nyala api atma itu lama menerangi pikiran. Sehingga kita lama mendapat sinarnya yang buat adanya api itu membuat tenaga kita jadi semangat, jadi bertenaga, kayak begitu jadinya. Jadi saya tidak perlu lagi pakai dupa untuk sendiri, tapi di umum demi kebersamaan, karena walaupun tahu tidak boleh egois. Kita harus pakai dupa juga, pakai bunga juga. Tapi saya kadang-kadang ya itulah, kan tidak dipaksakan kok, tidak di absen, tidak didenda juga ya. Kalau ke pura kebanyakan saya suka sendiri. Purnama Tilam saya jarang ke pura. Kadang-kadang saya nyelonong sendiri ke pura di saat bukan hari purnama. Nah, itu kenapa? Suka ning, saya suka sendiri. Seperti tanaman, kan sudah waktunya untuk dipijah. Pijah itu pilih jalani hening. Jalani hening kita. Sepi sembahyang, sepi-sepi hening. Kalau masih rame-rame itu tingkatan seperti benih disemai. Semai itu sembahyang rame-rame. Itulah karena sudah dewasa, menyepi-nyepi saya. Jadi itulah saya jalannya rasanya lebih enak kok sendirian, menyepi. Tapi itulah, jadi tidak punya teman, jadi hanya berteman sepi dan angin malam kayak gitu. Jadi sudah sekalian umat sedharma, saya beragama siang ya. Itu berawal dari fisik saya sudah lemah, pikiran saya lemah, EQ saya lemah, hilang ingatan ya. Nah, untung aja belum sampai buduh itu. Kalau orang buduh sudah hilang, kacau sekali ingatan. Nah, itu saya masih dapat keselamatan, ada kesadaran untuk membaca-baca buku suci. Akhirnya saya tekun sembahyang dalam beragama, sembahyang intinya. Nah, bagi teman yang sudah mungkin tenaganya loyo-loyoan, mungkin sudah waktunya, kalau sudah tenaga lemah itu harus beragama siang, sembahyang intinya. Dibarengi dengan ini berjapa, itu berguna untuk menyerap energi atma dalam diri, energi Tuhan di alam semesta, kayak begitu. Ya oke. Saudara sekalian umat sedharma, begitulah kehidupan kita dalam berkeyakinan ada siang ada malam, tidak bisa dipungkiri. Kan mungkin sudah waktunya siang, ada matahari terbit, sehingga kita berbeda beragamanya, tata caranya beda. Ada yang maunya tidak pakai simbol, ada yang tetap pakai simbol. Itu jangan diperdebatkan. Yang penting kita bisa-bisalah secara bijaksana menyikapi situasi kehidupan kita yang berbeda keyakinan, supaya keyakinan itu tidak membuat suasana jadi kisruh. Justru keyakinan itu bisa mendamaikan kita antara satu dengan yang lain, terutama yang siang. Pikiran yang lebih terang harus bisa lebih menyadari diri. Hidup di masyarakat kita sebagai orang Bali yang kebanyakan beragama malam, kalau di umum ikuti aja. Tapi kalau dalam kesendirian di rumah masing-masing, supaya hemat biaya, ndak usah pakai upacara, ndak apa kok. Toh juga kan tidak merugikan orang lain, cuma di rumah sendiri. Nanti kalau di umum ikuti rame-rame demi kebersamaan. Itu ya, kita ndak apa mengalah sedikit demi kedamaian. Kan ndak ada jeleknya kita mengalah. Jadi kalau untuk di umum, kegiatan umum kan tidak terlalu banyak kita butuhkan biaya, kan tidak setiap hari juga. Nah, inilah hari-harinya pakai secara siang. Nah, itulah kita memang sudah ditakdirkan
walaupun beragama siang di lingkup masyarakat Bali, kita susah, rasanya tidak baik terlalu menonjolkan diri, hidup biasa-biasa aja lah. Pokoknya kita lebih bijaksana orang yang terang. Kalau tidak kuat rasanya lebih baik ngalah gitu. Jangan berdebat, ngalah aja dengan orang Bali. Karena mereka punya pandangan dengan kita yang siang itu beda, tidak bisa dipungkiri, itu beda kita. Nanti akan jadi ribut jadinya. Lebih baik kita mengalah demi kebaikan gitu. Kebaikan yang dipersatukan, keyakinan ya bisa urusan pribadi lah gitu. Nah oke, umat sedharma, mungkin itu ini dia yang dapat saya bagikan kepada umat sedharma sekalian. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, karena sebagai manusia biasa tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Di akhir cerita saya ucapkan Brahma Santi, Om Santi 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 Om.